Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan kemuhammadiyahan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelum kita belajar, marilah kita baca basmalah dan doa sebelum belajar. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia telah memiliki dua kepercayaan, yakni animisme dan dinamisme. Animisme adalah yang mempercayai roh-roh halus, dan dinamisme yang mempercayai bahwa benda-benda memiliki kekuatan gaib. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini karena pengaruh ajaran agama Hindu dan Buddha. Dan sebagian besar bangsa Indonesia menganut agama Hindu dan Buddha. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah membuat banyak pedagang dari penjuru dunia berdatangan. Pusat perdagangan adalah Barat Nusantara dan sekitar Malaka. Hasil bumi atau rempah-rempah menjadi daya tarik dalam perdagangan, sehingga daerah tersebut menjadi lintasan penting khususnya bagi Cina dan India. Dengan semakin pesatnya sistem perdagangan antar negara, maka pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan semakin meningkat, terutama di Sumatera dan Jawa yang disinggahi oleh para pedagang asing, seperti di Lamuri, Barus dan Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Nah, berikut peta wilayah Kerajaan Islam Samudra Pasai. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia dimulai pada abad 7 Masehi melalui pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Saat itulah Indonesia mulai berkembang di Timur Tengah. Dari para pedagang itulah proses penyebarannya agama Islam diperkenalkan pada masyarakat Indonesia. Ketika Kerajaan Sriwijaya sedang mengembangkan kekuasaannya sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, maka sudah dilalui oleh pedagang-pedagang Islam. Berdasarkan berita Cina dari zaman dinasti Tang, pada waktu itu di Sumatera dan Kanton sudah terdapat penganut Islam. Pada waktu itu sudah ada kegiatan pelayaran antara Barat, Laut Tengah, dengan Timur Asia yang dilakukan oleh kerajaan Islam Bani Umayyah dan kerajaan Cina di bawah dinasti Tang melalui Selat Melaka. Ketika kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-13 Masehi, kedudukan masyarakat Islam di Pulau Sumatera, Semenanjung Melayu, dan pulau-pulau di Selat Melaka semakin kuat. Bahkan pada waktu itu, peran umat Islam sudah mulai di bidang politik kekuasaan. Berita adanya kerajaan Islam di Sumatera ini dikemukakan oleh Marco Polo yang singgah di Sumatera pada tahun 1292. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka yang merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Melalui Malaka, hasil hutan, rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India, terutama Gujarat yang melakukan hubungan dagang langsung dengan Malaka. Perjalanan Gujarat melintasi wilayah Laut Arab melalui dua jalur. Yang pertama, sebelah utara menuju Teluk Oman melalui Selat Ormuz, lalu menuju ke Teluk Persia. Kedua, Teluk Aden dan Laut Merah. Kemudian dari Suez, jalan perdagangan harus melalui daratan ke Kairo dan Iskandaria. Di Jawa, dengan adanya makam Fatimah binti Maimun yang terletak di Desa Lerean, Manyar Gresik pada tahun 470 Hijriah atau 1082 Masehi, dan makam-makam Islam di Trilaya yang berasal dari abad ke-13 Masehi, termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu adalah Majapahit. Dari bukit-bukit tersebut dapat dikatakan bahwa berkembangnya komunitas agama Islam di Indonesia telah terjadi. Rupanya proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu dengan perlahan-lahan dan bertahap dimulai pada abad ke-17. Dan mendapatkan bentuknya secara politik pada abad ke-13 Masehi.
Komunitas-komunitas Islam itulah yang nantinya lambat laun akan menjadi pusat kekuasaan yang berujung pada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, proses masuknya Islam di Indonesia, yang pertama, singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Kemudian, adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Buktinya adalah makam-makam Islam. Kemudian, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Proses penyebaran dan pengaruh Islam yang dimulai pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi di Indonesia diperkirakan sebagai berikut. Para pedagang Muslim mancanegara mendirikan pemukiman semi-permanen di sejumlah bandar penting di Indonesia, dan mereka mendirikan masjid-masjid untuk kepentingan kegiatan keagamaan mereka. Saat berhubungan dengan penduduk pribumi, mereka mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Pengenalan ajaran dan nilai-nilai Islam belum memperoleh tanggapan saat pengaruh Hindu-Buddha masih kuat. Meskipun demikian, para pedagang tetap aktif berdakwah, bahkan melibatkan mubalik dari negara-negara mereka. Upaya tersebut menunjukkan hasil ketika pengaruh kerajaan Hindu-Buddha mulai surut. Sejumlah pemukiman Muslim yang permanen bermunculan di sejumlah bandar penting di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Kekuasaan ekonomi berubah menjadi kekuasaan politik pada saat penguasa pribumi di bandar-bandar dagang menjadi Muslim. Kondisi ini dipercepat dengan mundurnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha. Puncak dari kekuatan politik kekuasaan Islam adalah munculnya sejumlah kerajaan Islam di Indonesia. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.